Semuanya, saudara-saudaraku, salam kudus buat kita semuanya. Terima kasih untuk lagu puji-pujian yang sudah kita nyanyikan bersama. Ya, terima kasih saudaraku. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, berkat-Mu dan kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami pagi hari ini datang kembali bersujud di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur kepadamu ya Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Engkau sungguh baik pada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan yang sangat berharga bagi kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mempersembahkan tubuh kami yang telah Engkau tebus dengan lunas dibayar, sehingga kami dapat memuliakan Engkau dan dapat memuji-muji nama-Mu dan terus setia kepada setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya. Kita akan masuk ke bagian yang berikutnya Bapak Ibu Saudaraku, ya, dari Galatia pasal 5, dan semuanya bagian-bagian ini yang akan disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita Bapak Ibu Saudara adalah bagian yang sangat menarik untuk kita cermati, untuk kita dalami. Kita renungkan bersama saudara-saudaraku apa yang terjadi di sekeliling kita, apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Itu sangat penting kita pahami berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan, supaya saudara-saudara dan saya bisa selalu membedakan dengan baik, Bapak Ibu Saudara, bagaimana taat kepada Tuhan dan bagaimana kita senantiasa menjaga supaya bukan kita orang-orang percaya yang terseret dengan dunia ini, tetapi kita menerangi. Kita adalah terang Kristus, ya, dan terang kebenarannya. Melalui kehidupan kita bisa mengoreksi banyak orang yang tidak sejalan dengan kehendak Allah, biar mereka kembali memuliakan Tuhan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kembali lagi ke Galatia pasal 5. Kita sudah masuk sekarang ke ayatnya yang ke-20, ya. Galatia pasal 5. Sekarang kita akan melihat bagaimana Alkitab Bapak Ibu Saudara menyediakan semua informasi tentang bagaimana kekeliruan umat manusia supaya kembali lagi kepada kebenaran Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini ditegaskan di ayat 20 sebagai saya membaca dari ayat 19 dan 20. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah. Saudara-saudara, kita akan lihat nanti bagian yang disebutkan di ayat 20, yaitu penyembahan berhala dan sihir. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini Rasul Paulus mensejajarkan semua perbuatan daging ini, saudara-saudaraku, adalah penularan daripada dosa yang bukan hanya satu bidang, tapi itu merusak banyak sendi-sendi daripada kehidupan manusia, dari satu kesalahan kepada kesalahan yang berikutnya, satu dosa ke dosa berikutnya,
ya satu kerusakan kepada kerusakan berikutnya, Bapak Ibu Saudara, dan tidak akan pernah ada habis-habisnya. Kerusakan itu akan terus ya terjadi apabila ya seseorang tidak memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Saudara, kita lihat di sini di ayat 20 tentang penyembahan berhala dan sihir. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu kita sudah lihat bahwa ya Rasul Paulus mengatakan bahwa kebodohan daripada manusia itu adalah berusaha untuk menggantikan kebenaran Allah dengan kebenaran diri sendiri. Menggantikan kebenaran Allah dengan kebohongan, dengan dusta, dikatakan Bapak Ibu Saudara. Sehingga saudara-saudara, ya di sini kita lihat bahwa manusia itu sangat rentan sekali jatuh kepada penyembahan berhala dengan berbagai bentuk-bentuk, mulai dari yang paling kasar sampai kepada penyembahan berhala yang paling halus, Bapak Ibu Saudara, caranya. Tapi semuanya itu adalah penyembahan berhala di hadapan Tuhan. Tidak ada yang benar. Nah, saudara-saudaraku, nah kita lihat bahwa penyembahan berhala dan sihir, ya, saudaraku, penyembahan berhala itu ya tidak selalu bentuknya secara langsung manusia itu menyembah patung misalnya, tapi masih banyak juga orang-orang yang melakukan penyembahan ya kepada patung buatan tangan manusia. Ya, saudara-saudara, jadi manusia itu sebenarnya ingin mempertuhankan dirinya, sehingga manusia itu ya menciptakan bentuk-bentuk daripada objek-objek penyembahan mereka. Dikatakan di Roma pasal 1 itu seperti bentuk rupa-rupa daripada hewan, ya binatang-binatang menjalar, ya Bapak Ibu Saudara, seperti ular yang ada pada budaya suku-suku atau bangsa tertentu, ya Bapak Ibu Saudara, ular naga yang dipertontonkan dan seterusnya sebagai bagian dari hiburan orang-orang yang sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat itu adalah bentuk-bentuk daripada ya penyimpangan iman manusia yang tidak mengenal kebenaran yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di saat budaya-budaya, tradisi kelompok, suku atau bangsa tertentu itu dilindungi dengan undang-undang negara, maka disitulah Bapak Ibu Saudara, ya disitulah penyembahan berhala, sihir dan sebagainya itu menjadi tidak bisa dihapuskan lagi, karena itu sudah dilindungi dengan undang-undang, dan itu akan menjadi tradisi budaya yang dipelihara oleh pemerintah bangsa dan negara. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mengatasnamakan memelihara budaya, ya tradisi, dan mereka susah keluar dari apa yang disebut dengan penyembahan berhala dan sihir. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ya itu tidak akan terkecuali, di semua suku ada terjadi seperti itu. Bahkan di suku kita sendiri Bapak Ibu Saudara, ya itu masih dipraktikkan penyembahan berhala secara halus, ya sihir dan perdukunan, ya peramalan Bapak Ibu Saudaraku, itu ada di semua suku-suku, dan termasuk di dalam ya suku kita sendiri juga Bapak Ibu Saudara, itu masih dipraktikkan, ya. Dan itu sebabnya kekristenan itu, ya Bapak Ibu Saudara, meskipun sudah lama sekali ada di ratusan tahun mungkin di kampung kita sendiri, di suku kita sendiri Bapak Ibu Saudara, walaupun sudah lama sekali kekristenan itu, tapi penyembahan berhala, perdukunan, sihir itu masih
Bapak Ibu Saudaraku, banyak yang memegangnya, percaya kepada dukun. Masih banyak sekali Bapak Ibu Saudara yang menyebut namanya orang beragama Kristen, mulai dari nenek moyang sudah agama Kristen, tapi namanya penyembahan berhala, sihir, perdukunan, ya peramalan-peramalan, itu masih sangat merajalela Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat dulu ya bagaimana zaman dulu, saudaraku. Ini adalah merupakan bentuk daripada ya sihir, penyembahan berhala, perdukunan, ya peramalan-peramalan, orang-orang yang mengatakan dia bisa meramal nasib orang dan seterusnya. Itu dari dulu Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah merupakan bentuk perlawanan kepada Tuhan, ya. Jadi kita lihat dulu, mari kita buka Alkitab kita di kitab Keluaran pasal 7. Keluaran pasal 7, kita akan melihat di sini Bapak Ibu Saudaraku cerita tentang ya bagaimana Firaun, yaitu raja Mesir, bangsa Mesir, dia juga mempunyai peliharaan orang-orang yang mempunyai ilmu tenung, mempunyai ilmu sihir, ya. Karena Mesir pada waktu itu adalah tempat daripada penyembahan berhala yang paling sangat luar biasa, menyimpang dari kehendak Tuhan orang-orang Mesir pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat di dalam Keluaran pasal 7 ya, ayatnya yang ke-8 saja dulu kita baca. Dalam judul perikopnya dituliskan di situ Musa menghadap Firaun. Ya, di sini saudara-saudara, Tuhan ingin membebaskan umatnya bangsa Israel dari penyembahan berhala, dari perbudakan, ya, dari segala perdukunan, dari segala sihir dan roh-roh tenung. Tuhan mau membebaskan mereka dari ya bangsa Mesir yang hidup dengan segala keinginan daging. Nah, begini ceritanya ketika Musa ya berhadapan dengan Firaun, ya begini yang terjadi pada waktu itu. Di ayatnya yang ke-8. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Inilah mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui Musa dan Harun di hadapan Firaun, Bapak Ibu Saudara, ya, supaya Firaun mau mengakui bahwa Allah Israel lah Allah yang benar, Allah Israel lah Tuhan yang sesungguhnya, dan kepada Allah Israel lah bangsa Mesir harus tunduk dan harus menyembah, dan bukan kepada ya patung-patung berhala ya yang mereka dirikan, karena Mesir adalah tempat daripada penyembahan patung berhala yang paling terkenal sejak zaman dulu Bapak Ibu Saudara. Dan itu meninggikan hati mereka, membuat mereka sangat sombong, karena mereka bisa mengukir berbagai macam, ya, bisa membuat piramida, ya, tempat-tempat penyembahan berhala oleh bangsa Mesir. Jadi mereka sangat merasa bahwa mereka lah yang paling benar. Nah, ketika berhadapan dengan Musa, Harun, Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan pun berhadapan dengan mereka dengan memperlihatkan berbagai macam mujizat. Ya, karena pada waktu itu itulah ya yang sedang terjadi dilakukan oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh iblis dan setan, menunjukkan berbagai macam mujizat supaya manusia percaya kepadanya. Nah, sekarang Tuhan Allah pun berhadapan dengan kuasa-kuasa
ya mujizat-mujizat yang seperti itu. Dan di sini kita lihat bahwa ya Musa, tongkat Musa berubah menjadi ular, dan itu diperlihatkan di depan mata Firaun. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, di ayat 10, Keluaran 7 ayat 10, ya Keluaran 7 ayat 10, kita lanjut. Dikatakan Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, jadi hal seperti itu ya bagi orang-orang Mesir adalah hal yang biasa, ya. Karena mereka juga mempunyai penyihir-penyihir, mereka juga mempunyai dukun-dukun, mereka juga mempunyai orang-orang yang mempunyai kuasa dari iblis, tentunya dari setan, untuk melakukan berbagai macam mujizat. Jadi bagi mereka itu hal yang biasa. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin, ya tidak mungkin apa yang berasal dari Tuhan itu dianggap biasa. Itu pasti jauh lebih luar biasa. Ya, manusia di dalam kebodohannya berpikir bahwa apa yang berasal dari kegelapan, dari diri sendiri, dari pikiran daging, mereka menganggap itu jauh lebih baik. Itu karena ada dikuasai oleh kebodohan, ya, ketidakmengertian tentang ya apa yang benar yang diberikan oleh Tuhan itu jauh lebih baik. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-11. Kemudian, nah sesudah Tuhan memberikan mujizat, apa respon daripada setan, respon daripada iblis melalui Firaun Bapak Ibu Saudara? Ayat 11 dikatakan, kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu. Ya, bukan orang-orang yang dianggap bodoh Bapak Ibu Saudara. Orang-orang ini orang-orang yang dianggap berilmu, ya, berilmu tinggi, orang pintar katanya, ya, memanggil orang pintar, ya, begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Dan ahli-ahli sihir, ya, bukan orang biasa, ya, mereka ini mempunyai kedudukan di tengah-tengah masyarakat, ya, mereka ini mempunyai posisi tersendiri Bapak Ibu Saudara. Mereka bukan dianggap orang biasa, ya. Ya, jadi ahli-ahli sihir. Jadi bukan orang sembarangan. Mereka ini dianggap Bapak Ibu Saudara, mereka ini orang yang dianggap berpengaruh, ya, pantas didengar, pantas diikuti, bisa menentukan nasib orang, meramal nasib orang Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, itu mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Jadi ada ilmu mantra, sihir mereka, seperti yang dikatakan tadi Galatia pasal 5. Ya, saudara-saudara, mereka pun menunjukkan hal yang seolah-olah itu sama dengan apa yang Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Tinggal sekarang saudara siapa mengikuti siapa, ya. Dan saudara, tadi sudah saya katakan bahwa di Mesir itu sudah terbiasa mereka menyaksikan sehari-hari, bukan rahasia lagi bagi mereka bahwa ada orang-orang tertentu yang mempunyai ilmu yang tinggi, ya, ilmu sihir yang tinggi, dan mereka itu adalah orang-orang yang berotoritas, orang yang dianggap menentukan nasib orang dan menjadi tempat untuk bertanya Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana nasib mereka dan masa depannya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi itu ketika Musa membuat mujizat, tongkat Musa berubah menjadi ular, ya Bapak Ibu Saudara, di pemandangan Firaun, oh itu biasa. Dia juga mempunyai kekuatan yang sama seperti itu. Itu tidak ada istimewanya itu, ya Bapak Ibu Saudara. Bagi Firaun tidak ada istimewanya itu. Dan kemampuan Musa dianggap hanya sampai di situ saja, ya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayat 12 apa yang terjadi, ya. Ayat 12, masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkatnya itu menjadi ular. Saudara-saudara, ya, tongkat daripada penyihir-penyihir
ahli-ahli nujum dan juga dukun-dukun di Mesir itu juga melemparkan tongkat mereka dan berubah menjadi ular, ya, menyerupai apa yang dilakukan oleh Musa. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudaraku, bahwa apa yang berasal dari Tuhan tidak mungkin itu bisa derajatnya di bawah usaha dan perbuatan ilmu dan pengetahuan daripada manusia. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat di sini, ya, kebiasaan atas nama tradisi, ya, atas nama kebiasaan dan kebudayaan manusia, apalagi dilindungi oleh undang-undang pemerintah, itulah sebabnya berbagai macam tradisi suku-suku dan bangsa di dunia ini menjadi sulit berubah, ya, menjadi sulit untuk diterangi oleh firman Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena bagi mereka, mereka sudah cukup. Mereka sudah cukup pintar, mereka sudah cukup pandai, dan mereka sudah bisa mengatur diri mereka sendiri. Mereka sudah tahu apa yang penting bagi mereka. Mereka sudah tahu tentang tujuan hidup mereka. Tapi kita sudah lihat kemarin, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Roma pasal 1, Paulus mengatakan itu adalah bentuk yang sangat halus dari kebodohan manusia. Itu adalah bentuk daripada kerusakan, daripada doktrin, pengetahuan, pengajaran yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa di dunia ini. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku dikatakan mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Saudara-saudaraku, ya. Dan hanya orang yang tahu kebenaran kasih karunia Allah yang bisa mengerti, membedakan yang mana sebenarnya yang berasal dari Allah dan yang mana yang berasal dari iblis. Karena saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi sudah saya katakan, oleh karena, ya, roh-roh di udara itu berkolaborasi dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, yang mengatasnamakan pemimpin, yang mengatasnamakan pemerintah, bangsa, dan negara. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, roh-roh di udara itu berkolaborasi dengan mereka secara halus. Sehingga mereka saling melindungi satu dengan yang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi bagaimanapun, ya, kuasa Tuhan itu tidak akan bisa dibandingkan dan tidak akan bisa disamakan dan tidak akan mungkin bisa disejajarkan dengan, ya, pengetahuan manusia yang sudah berdosa, setinggi apapun, sepintar apapun mereka untuk berkamuflase. Tapi ini Bapak Ibu Saudara hanya yang tahu kebenaran yang mengerti hal ini. Yang tidak tahu kebenaran, mereka pasti terseret semua dengan berbagai-bagai macam keinginan daging. Mereka pasti terseret. Karena apa? Tidak ada pimpinan Roh Kudus di sana. Hanya karena hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hanya karena hidup kita dipimpin oleh firman Allah, hanya karena kita mengerti lebih dalam kebenaran-kebenarannya, karena kita mengerti kasih karunia-Nya, hanya karena kita mengerti tentang kasih yang sempurna pengorbanan Yesus Kristus yang sudah mati menghapus segala dosa kita. Hanya dengan demikian Bapak Ibu Saudara, maka saudara bisa melihat apa bedanya penampilan dunia ini dengan apa yang ditampilkan oleh kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus yang tersalib di Bukit Kalvari dan yang saat ini menjadi sumber kehidupan kita, yang memberikan kita pengertian tentang apa yang Tuhan mau, apa yang Allah kehendaki yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, orang yang bebal, ya, seperti Firaun, orang yang mengeraskan hatinya, yang sudah terbiasa menjadi tradisi, menjadi budaya, membudayakan, membuat menjadi tradisi, kebiasaan, ya, membenarkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, itu akan sangat tertanam dalam-dalam di dalam kesesatan itu sendiri. Maka saudara-saudaraku, itu yang mempersulit dia untuk bisa bangkit dan membuka pikirannya diubahkan oleh Roh Kudus.
Nah, kita lihat contohnya di ayat 13 Keluaran pasal 7 ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, sesudah kita lihat di sini bahwa kuasa Allah lebih besar, ya, di mana tongkat Musa, tongkat Firaun, maksud saya tongkat Harun, ya, maaf, tongkat Musa, tongkat Harun itu ya yang sudah berubah menjadi ular, tetapi tongkat Harun itu menelan, Bapak Ibu Saudaraku, memakan habis, ya, ular, tongkat yang menjadi ular yang diperbuat oleh para penyihir-penyihir, para dukun-dukun, ya, yang diperintahkan oleh Firaun, yang sehari-hari itu adalah menjadi kebanggaan mereka. Tapi itu direndahkan oleh Tuhan karena ternyata ya apa yang dibuat oleh Tuhan itu jauh lebih besar kuasanya dari apa yang diusahakan oleh manusia dengan kebodohannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat 13 dikatakan, ya, tetapi hati Firaun berkeras. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan Tuhan yang mengeraskan hati Firaun, dia yang mengeraskan hatinya dan tidak mau mendengar dan tidak mau berubah dan tidak mau menerima apa yang berasal dari Tuhan. Ya, Firaun yang mengeraskan hatinya dan Tuhan mendorong ya keinginannya untuk bergantung kepada hatinya yang dikuasai oleh keinginan daging, karena Tuhan tidak memaksa. Ya, kalau Tuhan tidak memaksa, Bapak Ibu Saudara, siapa yang memaksa? Itulah dosa, itu memaksa, keras dia, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku, jadi dosa itu sifatnya memaksa dan itu keras dan akan selalu membawa hasil kepada kerusakan daripada kehidupan manusia. Nah, saudaraku, dikatakan, tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, ya, Paulus mengatakan iman timbul dari pendengaran. Tetapi pendengaran manusia itu, ya Bapak Ibu Saudara, kalau sudah terbiasa menolak kebenaran Allah, maka ya telinganya akan menjadi keras, menjadi tebal. Seperti bangsa Israel, mereka mempunyai telinga tetapi tidak bisa mendengar. Mereka mendengarkan bunyi, saudaraku, mereka mendengarkan kata-kata tapi hatinya tertutup untuk menerima pengertian yang benar dari Tuhan. Saudaraku, itulah yang terjadi, ya, itulah yang terjadi dikatakan di situ, sehingga Firaun mengeraskan hatinya sehingga dia tidak mau mendengarkan. Mereka keduanya mendengarkan Musa seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita bisa mengingat-ingat Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi oleh cerita-cerita orang-orang zaman dulu, Bapak Ibu Saudaraku, ya, itu semuanya kenapa bisa ada turun-temurun tradisi penyembahan berhala, sihir, dan kebiasaan mempercaya kepada dukun. Saudaraku, sekali lagi, di suku-suku kita itu masih jelas-jelas nyata. Saudaraku, bahkan mungkin ya famili, saudara kita masih ada yang mengatasnamakan mereka sudah menjadi orang beragama Kristen, ya, pergi ke gereja setiap minggu, membaca Alkitab, berdoa, tapi masih percaya juga kepada dukun. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu bukan suatu rahasia. Ya, bisa kita tahu dan kita bisa Bapak Ibu Saudaraku mendengar cerita-cerita bahwa mereka masih lebih percaya kepada dukun daripada firman Tuhan. Dari mana kita tahu? Coba saudara menyaksikan tentang Injil keselamatan, Injil kasih karunia, berita tentang Yesus mati mengampuni segala dosa, mereka mengadakan perlawanan. Mereka langsung berontak. Mereka langsung menolak kesaksian saudara. Ya, itu artinya apa? Memang mereka itu secara halus dikuasai oleh pikiran-pikiran penyembahan berhala, meskipun tidak langsung secara kasat mata kita lihat bahwa mereka
Bapak Ibu Saudara, menyembah patung dan tidak pergi ke pohon, ke bawah pohon beringin dan seterusnya. Tapi ini persoalan hati. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini persoalan bagaimana orang membuka telinga dan mau mendengar, karena iman timbul dari pendengaran. Kalau orang-orang yang menyatakan diri bahwa dia adalah orang yang percaya pada Yesus, orang yang beragama Kristen Bapak Ibu Saudaraku, orang yang sudah pengikut Yesus, tapi tidak mau membuka hatinya dan tidak mau mendengarkan berita tentang keselamatan hidup yang kekal, pengampunan segala dosa, pengudusan oleh darah Kristus yang suci, kepastian masuk surga, tidak mau mendengar. Bapak Ibu Saudaraku, itu berada, orang-orang itu masih berada di level orang yang secara halus dikuasai oleh penyembahan berhala. Itu bisa dipastikan Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena apa? Seharusnya lah orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, seharusnya lah orang yang sudah tahu tentang kebenaran kasih karunia Allah. Apabila kita bercerita tentang pengorbanan Kristus, bercerita tentang firman, bercerita tentang Injil keselamatan, pasti mereka senang mendengarnya. Amin. Tapi kalau mereka Bapak Ibu Saudaraku mengatasnamakan, sudah menjadi hamba Tuhan, sudah menjadi pelayan gereja, sudah menjadi majelis, sudah menjadi penginjil, tapi ketika kita berbicara tentang berita kebenaran tentang salib Kristus, mereka seperti ogah gitu ya, seperti tidak mau mendengar atau tidak tertarik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah bentuk-bentuk daripada sikap orang yang masih hidup di dalam penyembahan berhala secara halus Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa? Karena kalau kebenaran itu kita lihat tadi, kalau Firaun itu benar-benar rindu akan kebenaran Allah, maka dia tidak mungkin mengeraskan hatinya. Amin. Ya, karena di mata dia sendiri, di depan matanya sendiri, ya di depan mata Firaun, sudah jelas-jelas bahwa tongkat Harun yang berubah menjadi ular telah menelan habis tongkat daripada para penyihir orang Mesir. Jadi soal pilihan Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya, tapi orang yang sudah terbiasa dengan tradisi, dengan kebudayaan, hidup merasa bahwa dia sudah di puncak kebenaran dan tidak mau membuka telinganya lagi untuk mendengarkan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang yang menganggap bahwa pemberitaan Injil keselamatan ini adalah hal yang biasa. Mereka menganggap mereka sudah tahu kebenaran. Tapi sesungguhnya Paulus mengatakan itu adalah kebodohan yang ada pada mereka. Karena saudaraku, ya Alkitab mengatakan hati manusia itu sangat licik. Ya, hati manusia itu sangat susah sekali untuk dirubah, kecuali kalau mereka benar-benar mau membuka hatinya menerima berita kabar baik tentang kuasa kebangkitan Yesus Kristus, ya, yang mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Kecuali mereka mau duduk ya dengan tenang, kecuali mereka mau membuka telinga mereka dan menyimak dengan baik, Bapak Ibu Saudaraku, tidak mungkin manusia itu bisa mengalami perubahan apapun. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku, ya kita lihat bahwa Paulus di dalam Galatia pasal 5 itu, dia ya memperingatkan supaya orang-orang percaya jangan jatuh lagi. Jemaat Galatia jangan jatuh lagi kepada berbagai macam perbuatan daging. Karena saudara-saudara, salah satu hal yang sangat ya mengerikan dan memberikan kepada manusia itu kerusakan moral. Kita sudah lihat Bapak Ibu Saudaraku, segala macam hal yang berkaitan dengan dikatakan di Galatia pasal 5 itu sudah dirinci, ya, segala macam iri hati, penyembahan berhala, sihir dan seterusnya. Saudara, semuanya itu saudaraku, itu adalah perbuatan yang nyata, itu bukan ilusi. Ya, itu bukan ya
hanya sebatas hayalan atau sebatas daripada kata-kata, tapi itu benar-benar nyata dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal kebenaran, supaya orang-orang percaya jangan jatuh lagi ke dalam kehidupan kegelapan yang sudah kita tinggalkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sekarang sudah hidup di dalam terang Kristus, maka dikatakan berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Saudara, hanya karena kita terus secara konsisten, terus mengikuti dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus berdasarkan firman Tuhan, firman kebenaran, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Hanya karena kita konsisten mengikuti jalur tersebut, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita akan terhindar dari berbagai macam perbuatan daging yang sudah dirinci dan didaftarkan di Galatia pasal 5 ayat 19, 20 dan 21. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk apa kita bertanya? Untuk apa kita terus belajar? Bapak Ibu Saudara, untuk apa kita terus berakar di dalam kebenaran firman Allah? Untuk apa Bapak Ibu Saudaraku? Rasul Paulus mengatakan bahwa di dunia ini tidak mudah melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Melayani yang mirip-mirip, melayani yang menyaru, melayani seperti dikatakan pekerja-pekerja curang. Mereka adalah pelayan-pelayan Kristus yang menyamar seperti malaikat terang. Kalau itu Bapak Ibu Saudaraku mudah dilakukan, karena tidak perlu dievaluasi dengan kebenaran Allah. Ya, atas nama pelayanan, atas nama penginjilan, atas nama pemberitaan firman, atas nama Alkitab memberitakan firman Tuhan, itu dengan mudah siapa saja bisa melakukannya Bapak Ibu Saudara. Dengan melalui media sosial, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui apa saja, dengan mudah orang saat ini untuk melakukan semuanya itu atas nama pelayanan dan atas nama kekristenan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudaraku, di sanalah sesungguhnya motivasi-motivasi penyembahan berhala, sihir, dan iri hati perseteruan, segala kesombongan itu, di sanalah tempatnya Bapak Ibu Saudaraku. Kecuali saudara bisa mengetahui kebenaran kasih karunia Allah, bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus dengan pengetahuan yang benar dan yang sempurna, saudara dan saya bisa mengetahui yang mana kehendak Allah dan yang mana yang bukan kehendak Allah. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, seperti jemaat Galatia, saudaraku, mereka juga tidak kebal terhadap kejatuhan. Mereka juga akhirnya terseret Bapak Ibu Saudaraku dengan rupa-rupa angin pengajaran permainan palsu oleh kelicikan manusia yang menyesatkan. Tidak ada yang kebal terhadap kejatuhan Bapak Ibu Saudaraku, kecuali oleh pertolongan kasih karunia Allah kita bisa tetap berdiri teguh di dalam pelayanan ini. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, melayani di dalam dunia, apalagi sekarang yang syarat dengan informasi teknologi, di mana semua informasi dengan mudah diakses oleh siapa saja melalui internet Bapak Ibu Saudaraku. Tidak mudah untuk melayani saat ini Bapak Ibu Saudaraku sesuai dengan kehendak Allah. Tidak mudah. Karena apa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Dengan mudah orang sekarang berpura-pura melayani. Dengan mudah orang saat ini mengatasnamakan dirinya hamba Tuhan. Dengan mudah saja orang saat ini Bapak Ibu Saudaraku menyatakan bahwa dia adalah pelayan firman. Tapi firman yang bagaimana saudara-saudaraku? Firman yang bagaimana yang didengar oleh umat itu setiap hari, setiap minggu dari mimbar gereja Bapak Ibu Saudara? Firman yang campur aduk Bapak Ibu Saudara, yang mencampur adukan berbagai macam penafsiran manusia yang sudah jatuh sebagai orang yang dikatakan yang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana bisa mengambil yang tahir daripada yang najis Bapak Ibu Saudara? Karena apa? Yesaya mengatakan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Tidak mungkin saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus
manusia itu bisa menghasilkan sesuatu yang benar-benar sebagai kehendak Allah tanpa pertolongan daripada Roh Kudus. Amin. Tapi saudara-saudara dan saya, ketika kita percaya kepada Injil keselamatan, Yesus Kristus mati hapus segala dosa, pada saat itu kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus telah berdiam tinggal di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, untuk menuntun, membimbing kita, untuk mengajari kita, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bisa terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenarannya. Betapa Tuhan sangat mengasihi kita luar biasa. Amin. Betapa kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus dengan kuasa kematian, penguburan, dan kebangkitannya, kehidupannya selama-lamanya. Kita mengenal Dia saat ini sebagai Roh yang menghidupkan, dan Tuhan yang terus membimbing kita dengan firman-Nya. Hanya dengan kita mengerti ya firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, Bapak Ibu Saudaraku, bukan yang campur aduk. Hanya karena kita mengerti firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, bukan dengan yang campur aduk, hanya dengan itu kita bisa membedakan yang mana kehendak Allah dan yang mana yang bukan kehendak Allah. Sekalipun itu diambil dari Alkitab, kalau semuanya masih campur aduk, Bapak Ibu Saudara, maka itu akan membawa kekacauan dan kebingungan. Karena saudara-saudaraku, tubuh Kristus, ya, kita orang-orang kudusnya Tuhan saat ini hidup oleh kasih karunia Allah. Amin. Bukan hidup oleh perbuatan dan usaha dan kerja keras kita. Hanya karena kemurahan hati Tuhanlah, maka saudara-saudara dan saya sampai saat ini bisa mampu melayani Dia. Dan kita harus bersandar terus kepada kuat kasih karunia-Nya, bersandar kepada Roh Kudus. Kita memberikan pikiran kita diperbaharui dari hari ke hari, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita berubah oleh pembaharuan akal budi kita yang membuktikan apa yang berkenan kepada Allah, apa yang baik dan apa yang sempurna. Kita saksikan berita tentang keselamatan ini kepada semua orang sebagai bukti daripada perbuatan Allah yang sempurna. Bukan perbuatan kita yang sempurna, tapi perbuatan Allah melalui kesaksian berita kebenaran kasih karunia Allah. Itulah yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam kesempurnaan itulah ketika orang mendengar, mereka percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, memulai hidup yang baru dan dijauhkan dari berbagai keinginan bergantung kepada penyembahan berhala, sihir, perdukunan, dan ramalan dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara, yang ditawarkan oleh dunia ini. Karena masa depan kita sudah ditentukan oleh Allah di dalam sebuah kepastian. Amin. Dan itu adalah kebenaran yang kita hidupi setiap hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan kita, bersyukur kepada Allah kita, karena kita setiap hari bisa bersama-sama berdoa, bisa saling mendoakan, dan kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah ini, supaya kita dimampukan ya menyampaikan kepada orang lain. Jadi tidak cukup lagi kebenaran ini berhenti hanya pada diri kita sendiri, tapi kita harus ya membuka mulut kita, dan kita harus berani menyampaikan kebaikan Tuhan ini kepada semua orang. Karena sungguh Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga selamat pagi untuk hambanya juga, Bapak Pendeta Nova Sianus Sumbai yang bergabung pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga semuanya. Dan juga saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming melalui Facebook. Ya, terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku. Tetap maju di dalam Tuhan, tetap semangat, tetap bersyukur, dan kita semua saling mendoakan supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia setulus-tulusnya dan semurni-murninya, sebagaimana firman kebenaran yang sudah kita peroleh. Kita pasti dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpujilah Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami sangat bersyukur ya Bapa, di pagi hari yang indah ini. Kembali lagi Tuhan, kesejukan
firman-Mu menyejukkan hati kami dan pikiran kami terus ditopang oleh kebenaran-kebenaran-Mu yang terus disingkapkan menjadi kekuatan baru bagi kami melaksanakan semua tugas dan pekerjaan kami. Kami serahkan kepadamu ya Bapa, Engkau yang membuat berhasil apa yang kami kerjakan, berhasil apa yang kami lakukan, karena Roh Kudus yang memberikan pencerahan, Roh Kudus yang akan terus menguatkan kami supaya fokus terus pada pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Biarlah semakin banyak jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Dan terima kasih juga untuk orang-orang kudus-Mu yang selalu setia dan semakin setia di dalam pelayanan kasih ini. Kami berterima kasih ya Bapa yang baik. Engkau memberikan apa yang kami perlukan, mencukupkan apa yang kami butuhkan, dan menyediakan yang berlimpah-limpah sukacita bagi kami semua. Dimuliakan nama-Mu Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati. Kita akan berjumpa besok pagi.